Selamat siang Bapak Ibu Mentor. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari tim Pejuang Muda Kabupaten Madiun ingin memaparkan best project yang akan kami bawa, di mana best project ini kami beri judul pengaplikasian Green Production dan Smart Marketing Minti sebagai optimalisasi pemberdayaan produk unggulan di lereng Gunung Wilis. Nah, sebelum saya lanjut kepada latar belakang dari kenapa kami membawa ide ini, adalah kami ingin memberikan atau menunjukkan logo dari pengabdian atau best project yang akan kami lakukan. Di mana di sisi kiri, kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan bahwa di situ ada logo, di mana logo tersebut memiliki filosofi. Yang pertama ada Tehmin, potensi yang akan dikembangkan di Desa Kare dengan kerjasama antar pihak terkait. Kemudian filosofi berikutnya adalah lokasi Desa Kare yang terletak di lereng Gunung Wilis. Lalu tangan tersebut merupakan program merupakan wadah yang berangkat dari aspirasi masyarakat. Jadi memang sebelum kami kenapa kami pada akhirnya memutuskan Desa Kare sebagai best project kami, karena ketika kami datang ke sana, Pak Camatnya sangat mengharapkan Desa Kare ini dapat dikenal secara luas baik di tingkat baik oleh masyarakat lokal maupun masyarakat internasional. Kemudian selanjutnya filosofinya adalah kebermanfaatan program bagi masyarakat seperti air yang bermanfaat bagi kehidupan. Warna hijau tua di sini menandakan bahwa garis melambangkan pengembangan potensi yang berangkat dari alam desa Kare berupa tanaman lokal, yaitu Tehmin itu sendiri. Kemudian warna hijau muda, warna gradasi hijau ke kuning pada daun min melambangkan kebermanfaatan program untuk mengembangkan desa hingga bersinar dan dikenal di berbagai tempat. Kemudian tulisan berwarna merah merupakan keberanian pejuang muda, tekad pejuang muda Kabupaten Madiun yang memiliki sifat berani dan yakin untuk melaksanakan membantu warga desa, khususnya warga Desa Kare. Warna putih pada tulisan Desa Kare melambangkan kemurnian potensi desa tersebut yang sudah ada dan pejuang muda akan memberikan warna melalui program ini. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat di sini adalah dokumentasi pejuang muda Kabupaten Madiun ketika kami melakukan survei ke Desa Kare untuk melihat lebih detail terkait potensi yang ada di Desa Kare. Nah, Desa Kare sendiri memiliki potensi besar di sektor pertanian berdasarkan geografinya. Menurut survei langsung yang telah dilakukan, warga Desa Kare memiliki komunitas ibu-ibu PKK yang memiliki program wajib tanam Tehmin pada tahun 2019. Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada telah melakukan pengembangan pada sektor pertanian, yaitu pengembangan desa wisata berbasis kopi dan kakao. Pengembangannya hanya berfokus pada sumber daya alam kopi dan kakao. Lalu untuk tema kegiatannya di sini dari kami mengusung 3 tema kegiatan, di mana ada Smart Village, Smart Packaging, dan Smart Marketing. Lalu untuk visi dan misi yang akan kami bawa dari best project ini adalah yang pertama, yaitu visi mengembangkan potensi desa yang inovatif dan kreatif dengan dasar-dasar strategi smart yang meningkatkan daya saing di kancah nasional dan internasional. Adapun misi yang kami bawa adalah membantu pemerintah Desa Kare dalam mengembangkan dan memberdayakan potensi di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun sebagai tempat produksi tanaman daun min. Kemudian yang kedua, memberikan wawasan dan kesempatan kepada pejuang muda dalam mengaplikasi edukasi dalam menginovasi dan memberi masukan demi berjalannya kegiatan pemberdayaan potensi desa. Adapun program kegiatan dari best project ini adalah yang pertama adalah pengaplikasian green production dengan penanaman variasi produk berupa sabun, teh, serta pengharum ruangan yang sebelumnya belum ada. Kemudian yang kedua adalah metode smart marketing yang diharapkan dapat menjadi terobosan
baru pada branding Desa Kare yang tidak hanya unggul dalam produk kopi dan kakao, namun juga memiliki banyak potensi pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Adapun tim dari atau job desk dari pejuang muda Kabupaten Madiun sendiri, yang pertama adalah saya, Gali, sebagai project leader dari best project ini, kemudian ada Ananta Ilham sebagai vice project-nya, kemudian ada Bella Rahayu sebagai sekretaris 1, Yosi Widya sebagai sekretaris 2, kemudian ada Sarah Apridayanti sebagai bendahara kontroler, kemudian Mega Sultan Siregar sebagai bendahara treasurer, kemudian Lubut Najib sebagai koordinator penunjang. Kemudian selanjutnya Nurma Sekar akan berperan sebagai koordinator HPPD, kemudian Tika Sartika sebagai koordinator riset, kemudian Devaina Helena sebagai koordinator HPPD, kemudian Agrelika Pasya Kinkia sebagai koordinator riset, kemudian Pioner Sahara sebagai koordinator PHHD, kemudian Nadila Oktavia sebagai koordinator riset, Alivia Rahma Putri sebagai koordinator acara dan materi, Muhammad Hafiz bin Baharudin sebagai koordinator penunjang, Nadia Ayumna koordinator acara dan materi, dan terakhir Safa Mahardewi sebagai koordinator penunjang. Adapun waktu pelaksanaannya kami bagi menjadi 3 tahap, yaitu pre-event, main event, dan juga farewell event. Adapun timeline kegiatan dari best project yang akan kami bawakan adalah 25 sampai 30 November. Aktivitas kami adalah tahapan praproduksi, di mana kegiatannya adalah pengamatan kondisi tanaman min, pertumbuhan dari pengendalian mutu daun, kemudian perbanyakan tanaman min. Kemudian pada tanggal 1 sampai 10 Desember adalah tahapan produksi, di mana kegiatannya adalah sosialisasi dan praktik pembuatan minti, kemudian sosialisasi dan praktik pembuatan sabun, dan kemudian sosialisasi dan praktik pembuatan pengharum ruangan. Kemudian pada tanggal 11 sampai 13 Desember tahapannya adalah pasca produksi, di mana kegiatannya adalah pengenalan kemasan produk yang ramah lingkungan, pengenalan produk, launching produk, dan juga pemasaran melalui sosial media. Kemudian pada tanggal 20 Desember tahapannya adalah evaluasi dan monitoring, di mana kegiatannya adalah mengevaluasi dan mengamati produk yang telah dijalankan. Adapun rancangan anggaran biaya dari best project yang akan kami bawakan adalah, yang pertama kita membagi menjadi 3, yaitu pre-event, di mana dana yang kami butuhkan adalah sebesar 1.474.000. Kemudian main event kami membutuhkan dana, atau dana yang kami keluarkan adalah sebesar Rp40.385.000, dan kemudian pada farewell event kita membutuhkan dana, atau dana yang harus kami keluarkan adalah Rp8.380.000. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Untuk pertanyaan, kritik maupun saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk keberlanjutan atau kesuksesan dari best project ini, dan kami berharap tim PM Kabupaten Madiun menjadi salah satu yang akan didanain. Terima kasih. Baik. Mana Mas? Belum kelihatan ini. Oh. Oke. Oke, silakan lanjutkan Mas. Bu Kris, boleh melanjutkan pertanyaan? Boleh Ibu, silakan Ibu. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Stin. Sustainability-nya sudah diskan ya. Kemudian belum menangkap atau tanya misi untuk fasi dan siapa kebermanfaatan dari proyek ini. Itu ya Gali, terima kasih. Mohon maaf Ibu Wurian, suara Ibu Wurian tidak terdengar dengan jelas di kami, Bu. Apakah pertanyaannya bisa diulang ya, Bu?
boleh saya ini sudah dengar? Sudah, Bu, walaupun sedikit putus-putus. Oh, hasilnya dia menerima kegiatan. Bisa didengar? Penerima manfaat dari BEST Project ini ya, Ibu? Iya, ada hasilnya. Ada apa, Ibu? Mohon maaf. Inovasi. Keluarga manfaatnya. Mohon maaf. Inovasi. Iya, inovasi. Bagaimana, Ibu? Ya. Ya, inovasinya di mana? Oh, baik. Jadi yang seperti saya mention tadi ya, Bu, yang sudah ada di PowerPoint yang kami jelaskan tadi bahwa inovasinya itu sebelumnya di sana min-nya itu hanya dibuat tes saja. Nah, supaya inovasinya ini berkembang dengan baik, maka kami membuat sebuah inovasi baru biar teh ini bisa diekspor gitu. Yang pertama kami akan membuat produk berupa sabun, kemudian teh kering dan juga pengharum ruangan, Ibu. Di sini inovasi yang akan kami lakukan. Nah, selain itu, inovasi yang akan kami lakukan yaitu tadi smart marketing itu tadi, Bu. Karena dari kecamatan Kare maupun desa Kare, mereka tidak punya bagaimana akses yang baik untuk smart marketingnya. Gimana desa ini bisa didatengin banyak turis, kemudian bagaimana UMKM ini dapat atau destinasi pariwisata ini dapat memajukan tingkat perekonomian masyarakat, itu yang belum mereka dapatkan. Padahal potensi yang ada itu di sana sangat amat banyak, Ibu. Seperti itu, Ibu Urian. Apakah menjawab pertanyaannya? Jawabannya? Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Tambah sedikit ya, Mas, untuk smart marketing ini. Tadi disampaikan bahwa dari pihak kecamatan maupun pihak desa kan open ya ke program yang akan kalian kerjakan, proyek proposal yang kalian ajukan. Semoga harapan kalian mudah-mudahan goal, Ibu juga ya, Bu Urian, semua mentor berharap seperti itu. Kemudian Mas, ada nggak kendalanya? Kendala yang berarti dalam program ini ada nggak, program kalian ini? Oh, baik, Ibu. Kendalanya itu sebenarnya kendala yang kita bilang bisa berarti dan tidak, Ibu. Jadi awalnya itu kendalanya adalah di jarak. Karena kami ngekosnya ini tinggal di kota ya, Ibu. Dan jarak ke Kare itu sangat amat jauh. Kami menempuh hampir 1 jam ya, 1 jaman. Tapi alhamdulillah kendala itu kami dapat selesaikan, yaitu karena kami sangat bersyukur di Kabupaten Madiun, terutama di Desa Kare ini, beliau-beliaunya sangat open gitu. Terutama Bapak Camatnya itu sangat open untuk menerima kami melakukan BEST Project ini. Maka dari itu, waktu kendala itu kami sampaikan, Pak, tapi kalau kami disuruh untuk pulang pergi itu sangat jauh, Pak. Nggak usah, Mas, nanti di sini bakal ada penginapan atau homestay yang Mas-mas, Mbak-mbak ini bisa tinggalin. Nah, dari situlah Ibu Christine, kendala kami alhamdulillah dapat terselesaikan. Seperti itu, Ibu. Jadi dengan kata lain nggak ada kendala ya, karena memang masyarakatnya menerima ya dari ya, Ibu, proyek proposal yang kalian sampaikan. Mungkin ada teman-teman PM lain yang menyampaikan terkait proposal kalian. Mungkin teman-teman yang lain jika ingin ada yang disampaikan atau mungkin tambahan terkait apa yang saya belum kurang dalam sampaikan tadi, dipersilahkan teman-teman. Monggo silahkan. Sudah berapa menit berjalan rekamannya? Sudah 1 jam belum dari rekaman? Mas Galih? Belum, Ibu, belum ada 1 jam. Oke, saya akan meminta teman saya untuk menyampaikan kembali ya, Ibu. Mungkin Sarah, Mega bisa menyampaikan kembali latar belakang atau mungkin BEST Project ini sehingga Ibu para mentor baik eksternal maupun internal lebih mengenal BEST Project yang akan kami bawa.
Mohon teman-teman. Baik, silakan. Izin menambahkan Bu, untuk latar belakang dilaksanakannya program based project ini, apakah suara saya masuk dan terdengar jelas? Sangat jelas terdengar, Mbak. Silahkan memaparkan. Baik Bu, saya mau menambahkan untuk yang tadi Gali sudah paparkan, mungkin latar belakang kami mengapa mengangkat base project ini sebagai base project utama kami, yaitu kami mendengarkan keluh kesah dari perwakilan warga yang ada kemarin, kami survei, dan mereka itu terkendala atau kesulitan di bidang pertama, yaitu wawasan Bu. Untuk pengembangan si daun mint ini mereka kurang untuk wawasan bagaimana cara memproduksi atau mengembangkan si daun mint ini dengan baik dan benar. Sedangkan mereka memiliki bahan bakunya dan mereka juga ingin mengembangkan atau melebarkan potensi si daun mint ini ke luar kota atau keluar daerah desa Kare. Dan kedua itu kendala di sumber daya masyarakatnya. Berdasarkan perwakilan warga yang kami tanyakan, mereka tadinya tuh sudah ada sumber daya masyarakatnya, Bu. Tapi lama-kelamaan karena mereka stuck dan tidak tahu akan diapakan produk ini, jadi lama-kelamaan SDM yang ada mulai satu persatu tuh mundur gitu Bu untuk mengelola si produksi daun mint ini. Jadi kami mengangkat base project ini atas kendala wawasan dan sumber daya manusianya. Begitu, terima kasih Bu. Baik, lanjutkan. Mungkin ada paparan lain dari teman-temannya yang lain? Selain visi misi ini ya, yang di depan Ibu, visi misi. Izin masuk ya Bu, ingin menambahkan sedikit. Ya, untuk program kami ini sedikit terkendala di bagian risetnya Bu. Jadi kami membutuhkan sejenisnya. Jadi laboratorium riset itu bisa digunakan untuk pembuatan ataupun produksi dari pengharum ruangan ataupun sabun. Jadi sejenis industri kimia gitu. Tapi kalau di Madiun ini hanya menemukan SMK kimia yang sudah kami temukan. Dan di situ memang ada laboratoriumnya. Hanya saja kami memang masih mencari tentang tenaga ahli terkait hal tersebut, Bu. Mungkin itu kendala tambahannya. Gimana Mbak? Suaranya kok ini, suaranya patah-patah, putus-putus. Iya Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Sebentar Mbak Nadila, sebentar. Saya nyari ini dulu. Ini wifi saya atau gimana ya? Putus-putus gitu. Sebentar. Ya, silakan ulangi, Mbak. Mbak Nadila. Halo, ya, apakah masuk? Sudah, Mbak, sudah. Iya. Jadi kendala tambahan yang kami dapatkan itu tentang laboratorium risetnya, Bu. Di Madiun sendiri, kami setelah mencari, tapi
baru mendapatkan SMK Kimia yang memiliki laboratorium risetnya gitu. Karena kan ini tentang inovasi produk menggunakan bahan kimia sedikit dan perlu tenaga ahli ataupun sejenis orang yang ahlinya dalam bidang tersebut tentang kimia industri untuk sosialisasi ataupun untuk pelatihannya. Mungkin itu saja Bu tambahannya. Baik, nanti bisa disiasati ke depannya ya berdasarkan ini ya stakeholder yang ada di Kabupaten Madiun. Mungkin Bu Rian mau menambahkan Ibu? Atau mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan memaparkan, menggambarkan ke ibu-ibu mentor yang ada di sini keseluruhan Dari saya program. sudah, Bu Christine, dari saya sudah. Mungkin Pak Sartono atau ibu-ibu mentor lainnya. Oh, iya. Ya Ibu Bu Rian, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Silakan Bapak Ibu mentor yang lain. Atau teman-teman mungkin ya dari Kabupaten Madiun nanti bisa menambahkan paparan yang disampaikan oleh Mas Gali, Mbak Nadila tadi mungkin. Silahkan. Mungkin saya akan lebih tanya ya Bu, bukan menyampaikan, tapi saya lebih bertanya. Jadi sebenarnya nanti dana itu apakah presentasi ini Bu, presentasi ini akan mempengaruhi dana proposal kami lolos atau tidak, seperti itu. Maksudnya saya dengar kalau nggak salah seharusnya kemarin ya Ibu ya untuk proposal yang akan didanain. Cuma di sini saya penasaran apakah presentasi ini akan juga mempengaruhi kami akan mendapatkan proposal kami akan didanai atau tidak. Baik, untuk proposal yang kalian ajukan ini akan diseleksi ya oleh Bapak Ibu mentor yang ada di provinsi yang terdiri dari mentor eksternal dan juga mentor internal. Di Jawa Timur sendiri ada 8 mentor ya, 6 eksternal, 2 internal. Kemudian ada 38 wilayah yang harus kami nilai ya. Maaf. Jadi kami berharap apa yang kalian paparkan ini bisa goal nanti di tingkat nasional ya. Ini masih seleksi di tingkat provinsi ya. Mohon dipahami ya. Ibu mentor, Bu Rian, Bu Christine saat ini belum bisa menyampaikan ke kalian goal atau tidak karena proposal kalian nanti masih akan dibawa ke pusat ya. Kami yang di provinsi ini menilai Mas, kemudian melihat paparan yang kalian sampaikan dalam proposal itu seperti apa. Bisa diterima? Iya Ibu, sangat bisa diterima. Oh, kalau untuk rekamanannya tadi kan kami tidak sempat merekam di awal ya Ibu. Itu nanti akan berpengaruh pada penilaian atau tidak ya Ibu? Kalau berpengaruh nggak apa-apa, nanti saya sampaikan ulang aja presentasinya. Takutnya nanti berpengaruh pada penilaian. Atau mungkin paparan saya tadi sudah dapat dipahami oleh Bapak Ibu mentor sekalian sehingga kami tidak perlu untuk menyampaikan ulang. Baik. Tadi Ibu sudah menyampaikan untuk merekam ya, dari rekaman tersebut di bagian tengah ya, tadi sudah dipaparkan kembali oleh Mbak Nadila, ya untuk menambahkan paparan proposal kalian ke kami gitu ya. Coba nanti dicek lagi untuk rekamannya, itu nanti minta tolong dikirimkan ke grup sebagai bahan penilaian kami terhadap paparan proposal kalian. Dipahami Mas? Iya Ibu. Baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Mungkin teman-teman Yosi atau mungkin yang lainnya bisa menyampaikan ya, biar proposal kita tembus sampai nasional. Ya teman-teman ditunggu.
Mbak Tika atau Mbak Pioner mana ya? Iya Ibu, ini saya bersama Mas Gali juga dan Mbak Tikanya juga di sini. Silahkan, mungkin ada kendala atau ada saran untuk ke depan. Mungkin Mbak Yosi terlebih dahulu, Bu. Oke, baik, terima kasih. Saya izin bertanya, Ibu. Untuk proposal yang kami ajukan itu nanti kan akan direalisasikan. Untuk LAB-nya juga sudah dibuat. Dan untuk pelaksanaannya itu apakah harus sama persis sama apa yang kita rencanakan? Kan yang kita rencanakan itu kayak membuat produk dan lain-lain itu biayanya mungkin akan lebih besar. Ketika nanti nauzubillahnya tidak didanai, berarti kan itu akan kami realisasikan lewat kitabisa.com. Nah itu apakah realisasinya itu bisa kita sesuaikan kembali, nggih, Bu? Misalnya dengan pemberian pelatihan, dengan penyesuaian alat yang kami gunakan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik. Proposal yang membuat kalian, ya, setidaknya ada batasan-batasan yang akan kalian kerjakan untuk mewujudkan proposal ini, ya. Makanya di sini kita sharing kendala apa nanti yang sekiranya tadi udah ya Sarpras lab tadi ya, yang belum ada tadi lab, kendalanya pada lab tadi ya. Mungkin ada lagi? Oke Bu, saya mau bertanya, untuk sekiranya ini tanggal pastinya di ACC proposalnya ini kapan ya Bu? Dan untuk pengumumannya tersebut Bu? Bagaimana, Mbak? Kurang jelas ya? Oh iya Bu, di sini soalnya koneksinya lagi jelek Bu. Jadinya untuk tanggal proposal itu di ACC itu kapan dan untuk apa tanggal fixnya gitu Bu, pengumumannya tersebut Bu. Oke, itu ke kapasitas panitia nanti ya, yang menyampaikan ya. Di sini Ibu Mentor internal dan juga eksternal bertugas untuk memfasilitasi ya, untuk nanti tanggal berapa di ACC-nya, apakah untuk Kabupaten Madiun nanti goal atau bukan, mendapatkan dana berapa, itu nanti panitia, ya Mbak. Oh ya Jadi Bu, nanti untuk bisa ya. proposalnya tersebut minta tolong di approve-nya itu kapan ya Bu? Apanya? Logbook. Iya. Proposalnya logbook? Enggak dinilai gitu Bu. Iya. Itu nanti akan Ibu sampaikan di grup ya. Kemudian di luar topik ya, topik kita hari ini terkait proposal ya. Jadi silakan sisi-sisi mana yang sekiranya itu masih menimbulkan ketimpangan dalam artian seharusnya itu enggak seperti ini gitu. Nah, nanti kendala-kendala yang akan kalian ya dalam sosial kalian ini demikiannya. Izin bertanya kembali, Bu. Kalau untuk masa berakhir program kami itu udah fix tanggal 20 Desember ya, Ibu ya? Iya, Mas. 10 Desember dengan lengkap logbook tugas-tugas kalian. Tugas menilai mentor eksternal ya. Jadi minta program selesai tugas. Seperti yang ditulis Ibu ada hubungannya dengan terima, dan apabila tugas-tugas tidak kalian laksanakan,
kalian berkewajiban untuk mengembalikan. Ya, kemarin informasi yang Ibu sampaikan di grup seperti itu. Baik Ibu, dapat dimengerti. Baik. Ada lagi mungkin dari proyeknya ini yang apa ya masih ragu gitu? Sudah pasti yakin ya? Semua ya, semua anggota yakin ya? Pasti yakin Bu. Tapi Bismillah, semoga kami didanain supaya Amin. karena memang Amin. amin ya. Karena dari support ke Bapak Camatnya, beliau sangat berharap bahwa salah satu desa di Jawa Timur ini akan menjadi proyek besar gitu. Maksudnya Jawa Timur punya new venue seperti kayak Bali, seperti kayak Yogyakarta, sehingga memang potensi Desa Kare ini berharapnya nanti akan ada sustainable-nya. Sustainable-nya yang sudah kami sampaikan, ya dari kami ini yang akan memonitoring, yang akan memantau, dan komunikasi itu akan kami jaga baik dengan Bapak Camat dan maupun stakeholder yang telah kami dapatkan dalam pengembangan BEST Project ini, Bu. Baik, semoga ya doa kami ya untuk kalian semua semoga goal. Screenshot ya untuk foto hari ini. Ya Bu, sudah. On cam semua ya, minta tolong ya. Oh sudah di ini. Sudah, tapi mohon teman-teman on cam supaya bisa ke screenshot semuanya. Zoom-nya gimana ini caranya? Desi Widya. Ya, stop share. Galeri view. Di sini. Stop share. Mohon teman-teman untuk on cam. Ikut Mas Gali. Jangan. HP. Maaf, saya sudah on cam, kayaknya kamera depannya bermasalah. Ibu, ini ada teman kami yang ingin bertanya, apakah masih bisa ya Ibu? Baik, silahkan. Baik Bu, sebelumnya kenalkan saya Hafiz. Saya izin bertanya Bu, terkait lolos proposal tuh Bu. Yang pertama itu kan akan diseleksi di provinsi ya Bu, kemudian nasional. Nah kalau bisa tahu Bu, itu yang provinsi itu lolosnya sekitar berapa proposal ya Bu? Baik, nanti akan Ibu sampaikan pertanyaan kalian ya, karena kita baru jalan 3 kabupaten ya, 3 kabupaten dan masih 35 kabupaten kota ya. Sabar ya, nanti pasti akan Ibu sampaikan di grup. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, ada lagi mungkin? Sebentar Ibu, ini teman-teman mau join untuk dokumentasi. Baik. Aku ikut aja deh. Kenapa nggak ikut kamu aja deh? Nah, dia Nggak bisa. bisa. Sama baik, foto akan saya mulai dalam 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih Bu Christine atas waktunya yang telah berkenan mendengarkan presentasi kami. Nanti untuk dokumentasi dan juga absensi sudah kami kirim ya Ibu di grup. Baik. Rekaman ya, nanti yang belum ya, yang belum Baik. dikirim ke Ibu. Rekaman Baik semuanya, untuk teman-teman Pejuang Muda Kabupaten Madiun, sukses selalu buat kalian. Berdoa semoga proyek sosial kalian dapat diterima oleh panitia pusat ya. Tetap jaga kesehatan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu izin live ya. Siap, Bu. Baik, Bu. Ya Ibu, mangga.